الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bapak Ibu jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan ceramah tarawih yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Profesor Dr. H.M. Dahlan Muhammad MAG. Kami persilakan dengan hormat. Demikian penyampaian ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadits syarif, ittaqillah haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sidang jamaah tamu yang dimuliakan Allah, para alim ulama dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya muliakan, generasi muda harapan bangsa dan harapan agama yang insya Allah kita banggakan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang intinya memberikan kepada kita berupa hidayah atau petunjuknya dan berupa inayah atau pertolongannya, terlebih-lebih berupa rahmat atau kasih sayangnya, sehingga pada malam ini, malam yang ke-6 dari bulan suci Ramadan, Allah tetap memberikan kepada kita nikmat keimanan serta nikmat kesempatan, sehingga kita sempat hadir di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan sekalian amalia Ramadan di masjid kita ini. Berbahagialah kita ini karena masih sempat menikmati bulan suci Ramadan di masjid kita ini. Betapa banyak orang sehat-sehat saja, tidak ada halangan sama sekali, rumah tidak jauh dari masjid, tapi susahnya melangkahkan kaki ke masjid. Kalau perjalanan urusan dunia biar sampai ujung dunia, mereka berjalan dan mencarinya. Tetapi kalau urusan akhirat, sekalipun dekat dengan masjid, sungguh sangat berat kaki untuk datang melangkahkan kakinya ke masjid. Alhamdulillah kita ini semuanya masih ringan-ringan saja. Mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan, bahkan di luarnya lagi, kita tetap meramaikan masjid ini. Jangan sampai kita di awal-awal Ramadan semangatnya menggebu-gebu luar biasa, sampai penuh sesak masjid, tapi setelah masuk malam ke-10 ke atas, tinggal yang maju adalah safnya. Masuk malam ke-20 berkurang lagi, lebih dari ke-20 berkurang lagi, akhir-akhir atau ujung-ujungnya tinggal penduduk aslinya. Siapa itu penduduk asli? Memang asli jamaahnya. Yang lainnya sudah pada tidak ada, sudah tidak tahu kemana lagi. Mudah-mudahan kita ini bertekad, insya Allah akan mengakhiri bulan suci Ramadan dengan tetap memakmurkan masjid kita ini. Jangan sampai kita memulai malam ke-10 sudah mulai bosan dan seterusnya, sehingga kita tidak datang lagi. Karena tidak ada jaminan apakah tahun depan, bulan suci Ramadan tahun depan kita masih ada seperti ini. Makanya
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini adalah kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas akhlak kita. Karena itu tadi saya katakan tidak ada jaminan bahwa tahun depan masih ada kita seperti ini. Salawat dan taslim kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, insyaallah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua nanti pada hari itu. Sidang jamaah yang sama berbahagia, di dalam memasuki bulan suci Ramadan, kita meluruskan hati, memperbaiki hati, mensucikan jiwa untuk mendekatkan diri dengan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan niat memasuki bulan suci Ramadan agar kita senantiasa menjalankan ibadah, agar ibadah kita ini menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Makanya kita luruskan niat, perbaiki niat betul-betul. Jangan ikut-ikut orang yang hanya sekedar meramai-ramai. Sudah itu sudah tidak ada lagi. Yang kedua yang harus diperbaiki di dalam bulan suci Ramadan, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk pensucian jiwa. Karena di dalam Al-Quran surah Syams dikatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang selalu berusaha mensucikan jiwanya, tidak mengotorinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah, celakalah orang yang selalu mengotori jiwanya. Karena jiwa itu ada jiwa yang memang selalu kotor dan kotor, tidak pernah disucikan, tidak pernah dibersihkan, karena tidak lagi disucikan dengan amal-amal ibadah. Kemudian ada, itulah yang dalam bahasa Al-Qurannya disebut dengan nafsu ammarah atau jiwa ammarah. Kemudian yang kedua, ada jiwa yang sering dikotori tapi selalu juga disucikan, dibersihkan. Sudah dikotori, dibersihkan lagi. Sudah dibersihkan, kotor lagi. Kotor bercampur bersih, bersih dan bercampur kotor, hingga terus menerus seperti itu. Jiwa yang seperti itu ya jiwa yang selalu menyesal. Dalam Al-Quran istilahnya adalah jiwa lawamah. Kemudian yang ketiga, ada jiwa yang memang sudah tidak dikotori lagi, selalu dalam keadaan suci, bersih, tidak pernah ada lagi noda-nodanya. Yang ada hanya suci terus menerus, disucikan dengan amal ibadah, dengan sholat 5 waktu, dengan sholat sunnah, dengan puasa, dengan zakat, dengan fitrah, kemudian dengan infak, dengan silaturahim, selalu berusaha mensucikan jiwanya dan tidak pernah dikotori lagi. Dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan jiwa mutmainnah. Mudah-mudahan kita setelah keluar dari bulan suci Ramadan, kita mendapatkan jiwa yang namanya jiwa mutmainnah. Yang ketiga, yang perlu lagi diperhatikan, yang ketiga ialah marilah kita memperhatikan dengan sebaik-baiknya tentang sholat kita. Karena banyak orang menjalankan ibadah puasa 30 hari namanya mantap, tidak pernah kurang, sampai turun berat badannya 5 kilo, 10 kilo, enak berpuasa. Tapi anehnya puasanya lancar, sholatnya tidak lancar. Sholat 5 waktunya berat sekali dilaksanakan, terutama di waktu subuh. Terutama anak muda, adik-adikku generasi muda, saya lihat sini alhamdulillah masjidnya betul-betul bercampur dengan generasi mudanya. Pertanda bahwa masjid ini akan makmur terus-menerus karena ditunjang dengan generasi mudanya. Mudah-mudahan generasi mudanya juga ini sudah bagus salatnya, sudah tidak bolong-bolong lagi. Karena sekarang banyak yang salat isya, salat maghrib tapi tidak salat subuh. Kemudian kita perbaiki kualitas sholat kita ini, bagaimana duduk kita yang benar, bagaimana bacaan yang benar, bagaimana cara sujud yang benar, bagaimana cara ruku yang benar. Karena terkadang ada orang belum benar cara duduknya, cara sujudnya tidak benar, terutama duduk tahiyat akhir, tahiyat awal masih salah-salah. Tolong kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak,
diajari baik-baik bagaimana cara sholat yang benar. Karena jangan sampai sudah umurnya SMP, SMA, bahkan mahasiswa masih sholatnya tidak benar. Saya terkadang duduk di belakangnya orang yang seperti itu, rasanya sholat saya tidak khusyuk. Karena selalu mengatakan, misalnya umur seperti ini masih sholatnya belum benar. Siapa yang salah? Bukan anak itu yang salah, tapi yang salah orang tuanya. Makanya sholat ini diajarkan anak mulai umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya sampai 10 tahun. Diajar dengan bagaimana yang duduk yang benar, bagaimana bacaan-bacaan sholatnya. Sekarang ini banyak orang tua tidak lagi mengurus tentang seperti itu. Semua dipercayakan kepada TPA dan sebagainya. Mestinya orang tua mengontrol apa yang dipelajari di sekolahnya, apa yang dipelajari di TPA-nya, pulang di. Karena memang orang tua jauh lebih bagus kalau orang tua, terutama ibu, mendidik anak-anaknya. Hadirin yang sama berbahagia, begitu pentingnya yang namanya sholat. Karena bagaimanapun kita berpuasa 30 hari lamanya, dikeluarkan zakat fitrah, zakat mal, kemudian kita beridul fitri, kemudian kita bersilaturahim, tapi tidak dibarengi dengan sholat yang benar, maka sia-sialah. Karena dikatakan as-sholatu miftahul khair. Salat itu adalah kuncinya semua amal ibadah. Begitu banyaknya amal ibadah yang kita laksanakan, tapi salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tertolak. Dikatakan as-sholatu imamuddin. Fa in salat salat sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Salat itu adalah tiangnya agama. Kalau seandainya salatnya sudah bagus, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadahnya lolos diterima. Tapi apabila salatnya bolong-bolong, salatnya tidak diterima, salatnya tidak tertolak, sekalian atau seluruh amal-amal ibadahnya tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal apanya itu? Termasuk amal ibadah puasanya, amal zakatnya, amal infaknya, sekalipun dia mendirikan masjid, membangun jalan dan sebagainya, semuanya tertolak. Karena itu tadi salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulai sekarang ini di dalam bulan suci Ramadan, tertibkan dan atur baik-baik bagaimana cara salat yang benar. Hadirin yang sama berbahagia, di hari kemudian nanti setelah terjadi yang namanya kiamat sugra, kiamat kecil atau kiamat besar, maka setelah kita dimasukkan ke dalam kubur, ibu-ibu, bapak-bapak, setelah kita meninggal, sudah dikafani, lalu disolati, kemudian diantar masuk kubur, semua keluarga mengantar, suami mengantar, istri mengantar. Tapi pada saat kita dimasukkan ke dalam kubur, tidak ada seorang pun bagaimanapun sayangnya, cintanya kepada suaminya, cintanya kepada istrinya, tidak pernah ada mengatakan seorang istri, biarlah bikinkan saya boman di samping suami saya, karena begitu cintanya dan sayangnya kepada istriku. Demikian juga seorang suami minta menemani istrinya dalam kubur, semua tidak mau. Paling banter 30 menit setelah pulang, yang lain baru pulang juga. Tinggallah kita sendiri di dalam kubur. Siapa yang menemani kita di dalam kubur? Harta ditinggalkan semua, mobil mewah ditinggalkan, rumah mewah ditinggalkan, rumah kita ber-AC, sekalipun WC-nya pakai AC. Di dalam kubur nanti tidak ada lagi AC. Di dalam kubur nanti tidak ada kipas angin. Di dalam kubur nanti tidak ada lampu terang benderang seperti ini. Makanya kalau kita mati lampu, jangankan 1 jam, baru 5 menit berteriak semua luar biasa. Di dalam kubur nanti tidak ada lagi lampu seperti itu. Siapa yang memberikan penerangan di dalam kubur ini? Yang memberikan penerangan kita sendiri, amal-amal ibadah kita yang kita lakukan selama hidup di muka bumi ini. Yang mana menemani kita? Pertama, sholat kita. Yang kedua, bacaan Quran kita. Bacaan Quran itulah nanti yang meramaikan kuburan kita. Makanya di dalam bulan suci Ramadan biasakan membaca dan membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa hatam 1 juz 1 hari, mungkin bisa baca setengahnya atau 5 lembar atau 10 lembar. Yang penting Al-Quran jangan ditinggalkan sampai 3 hari tidak pernah membaca Al-Quran. Sebab apabila sudah 3 hari kita tidak membaca Al-Quran, berarti Al-Quran sudah meninggalkan kita. Hadirin yang sama berbahagia, memang terkadang amal ibadah ini dipandang sebelah mata.
Kenapa dipandang sebelah mata? Terkadang dilakukan kalau ada kesempatan, terkadang dilakukan hanya sewaktu-waktu saja. Padahal sebetulnya itu adalah sahabat yang paling dekat, sahabat yang akan menemani kita dalam susah, yang di dalam kubur nanti. Hadirin yang sama berbahagia, olehnya itu marilah kita perhatikan sholat ini. Seperti anak muda, adik-adik saya, terkadang banyak di wakaf mulai masuk jam 4 sore, bukan jam 6 pagi. Otomatis praktis tidak lagi sholat, berapa waktu sholat ditinggalkan. Mari kita menyadari bahwa kita selamanya tidak selalu muda. Kita semuanya yang namanya ajal tidak mengenal muda atau tua, sehat atau sakit. Semuanya kalau sudah tiba namanya ajal. Kita semua ini adalah calon-calon maut. Tinggal menunggu waktu berbaris antri. Kita tidak tahu, dan jamaah ini tahu saya sendiri. Bukan nanti tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap kehadiratnya. Makanya marilah kita mempersiapkan diri menghadapi yang namanya mati sebelum datangnya kematian itu. Sebab apabila kalau sudah kita sakratul maut, baru kita mau mempersiapkan namanya untuk bekal menghadapi kematian, sudah tidak ada lagi. Hadirin yang sama berbahagia, bulan suci Ramadan ini adalah bulan atau sarana yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dalam rangka kita nanti insya Allah akan menerima kita di hari kemudian dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita semua adalah jiwa mutmainnah, jiwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak firman-Nya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai sekalian jiwa-jiwa yang tenang atau jiwa mutmainnah, jiwa yang sudah tidak kotor lagi, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan senang dan gembira. Tuhanmu menyambutmu pula dalam keadaan senang dan gembira. Allah mengatakan, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku yang soleh dan masuklah ke dalam surga-Ku. Demikianlah ceramah singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum